Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Nur Latifah, mahasiswa Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang 6 implikasi teori belajar konstruktivisme ketika pembelajaran berlangsung. Yang pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Dan yang terakhir, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Untuk yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Ketika guru menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran yang dimiliki oleh siswa, serta mendorong siswa untuk berpikir lebih mandiri, maka guru membantu siswa untuk menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang telah merumuskan pertanyaan-pertanyaannya dan kemudian menganalisis serta menjawabnya, berarti mereka telah mengembangkan tanggung jawab mereka terhadap proses belajar serta menjadi seorang pemecah masalah atau biasa disebut dengan problem solver. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka atau pertanyaan open-ended dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon pertanyaan guru. Nah, berpikir reflektif itu memerlukan waktu yang cukup lama dan seringkali dasar dari gagasan-gagasan dan komentar orang lain itu diperlukan. Oleh karena itu, cara-cara guru dalam mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawab akan mendorong siswa untuk membangun keberhasilan mereka dalam melakukan penyelidikan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk menjangkau hal-hal yang berada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Jadi masalah yang diberikan itu sedikit tingkatannya lebih tinggi dari soal-soal sederhana biasanya. Nah, guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep yang telah mereka miliki melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan kemudian mempertahankan gagasan-gagasan atau pemikiran mereka. Kemudian yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya ketika pembelajaran berlangsung. Nah, dialog dan diskusi ini merupakan suatu interaksi sosial di dalam kelas yang bersifat intensif yang sangat membantu siswa untuk mengubah atau menguatkan gagasan-gagasan yang telah mereka miliki. Jika mereka memiliki suatu kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan atau mendengarkan gagasan-gagasan teman-temannya, maka mereka akan mampu membangun pengetahuan mereka sendiri yang didasarkan atas pemahaman mereka sendiri. Jika mereka merasa aman dan nyaman untuk mengemukakan gagasan atau pendapat mereka, maka dialog atau diskusi yang sangat bermakna akan terjadi ketika pembelajaran berlangsung. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberikan kesempatan untuk membuat berbagai macam prediksi, siswa seringkali menghasilkan berbagai hipotesis tentang fenomena alam. Fenomena alam yang mereka jumpai. Guru yang menerapkan teori belajar konstruktivisme memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat, baik
baik melalui diskusi kelompok atau individu, dan mereka lihat dari pengalaman yang mereka alami atau pengalaman nyata. Kemudian yang terakhir, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Pada proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme, melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam di dunia nyata. Kemudian guru membantu para siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Sekian pembahasan saya tentang implikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.